Oke, saudari, di dalam kitab Yosua pasal 7 dan 9 ini ada satu prinsip yang perlu kita ketahui ya. Ini prinsip yang mengendalikan di dalam Alkitab, yaitu mengenai prinsip kesatuan kita dengan Kristus ya. Kalau kita mengikuti prinsip ini, kita akan berbahagia di dalam Kristus dan masuk ke dalam rencana Allah ya. Apakah prinsip itu ya? Ini nanti akan diberikan dari contoh-contoh bagaimana Rahab bisa berbagian dengan kerajaan bangsa Israel, juga bagaimana aspek negatifnya akan juga akhirnya menimbulkan kerugian bagi bangsa Israel ya. Jadi saudari, prinsip ini sangat-sangat penting ya. Prinsip yang mengendalikan dalam Alkitab adalah bahwa Allah dan manusia itu memiliki kisah kasih, yaitu Allah sebagai suaminya dan umat manusia yang ditebus itu sebagai istrinya ya. Kalau kita lambangkan dengan bangsa Israel ya, itu di Yeremia pasal 2 ayat 2 saya dikatakan bahwa Allah itu mengingat masa muda bangsa Israel, yaitu sebagai pengantin ya, kasihnya di waktu semula ya, ketika dia membimbing mereka di padang gurun. Jadi bangsa Israel itu dilambangkan sebagai istri Tuhan ya, dan Allah sendiri, Yehova sendiri sebagai suaminya. Hari ini pun sama ya. Kristus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan ya. Jadi prinsip di sini adalah prinsip mempelai perempuan ya, yang perlu kita ikuti. Saya nanti coba menggambarkan, ada prinsip mempelai perempuan, ada prinsip perempuan sundal ya. Jadi dua prinsip ini di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini sangat mengendalikan ya. Ya, mengenai kisah dua pengintai dan Rahab. Nah, di sini seorang Rahab bangsa Yeriko ya, perempuan sundal, tetapi karena percaya kepada Allah, percaya kepada Yehova, akhirnya menerima dan menyembunyikan dua pengintai itu. Kalau kita melihat kisahnya ya, akhirnya Rahab ini menikah dengan salah satu kepala suku di Israel, Nahason ya. Kemudian akhirnya melahirkan Boas. Kita tahu sendiri Boas akhirnya menikah dengan Ruth yang merupakan bagian dari generasi Kristus ya. Apa prinsip yang kita terapkan di sini ya? Asal kita percaya kepada Tuhan, terlepas kondisi kita bagaimana ya, kita menikah atau bermitra dengan orang yang tepat ya, kita akan bisa menghasilkan Kristus. Amin. Inilah penerapan positif ya, prinsip mempelai perempuan itu, prinsip kesatuan dengan Kristus ya. Jadi saudari, kita sering mengatakan bahwa jangan lihat kondisi kita, jangan lihat latar belakang kita, tapi kita hanya perlu satu, yaitu percaya kepada Allah ya. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan memiliki tindakan iman. Tindakan iman ini yang membuat kita menghasilkan Kristus ya. Nah, di aspek negatif ya, kita juga melihat kisah Akan. Akan ini ketika bangsa Israel menang atas Yeriko ya, dia melihat pakaian yang bagus, ada emas, ada perak, ya dia mengambilnya. Dia ingin memperbaiki mungkin nasibnya dia. Dia ingin mengubah penampilannya ya. Disinilah prinsip perempuan sundal ya, prinsip kepura-puraan, prinsip kemunafikan ya. Jadi saudari, dalam hidup gereja kita tidak boleh memiliki konsekrasi yang palsu ya, kerohanian yang palsu, karena ini kan sangat berbahaya. Dalam kisah para rasul kita melihat Ananias dan Safira ya, dia seolah-olah mengasihi Tuhan, dia mempersembahkan hartanya tetapi tidak keseluruhan. Akhirnya apa? Suami istri ini dihukum oleh Tuhan, akhirnya meninggal ya. Jadi saudari, dua prinsip ini di sisi negatif kita melihat diri Akan, malah bangsa Israel sendiri. Di sisi positif kita melihat Rahab ya, dia ini adalah perempuan sundal bangsa Yeriko. Tetapi nasibnya berbeda, hasilnya berbeda. Akan akhirnya mencapai maut, tetapi Rahab hasilnya hayat, yaitu menghasilkan Kristus ya. Jadi saudari, dua prinsip ini akan terus mengendalikan di dalam Alkitab. Ini juga yang kita bisa jelaskan di dalam kisah ketika bangsa Israel kalah terhadap bangsa Ai ya. Mungkin yang merasa, wah, Tuhan pasti suruh kita berperang mengalahkan Ai ya. Akhirnya Yosua mengutus beberapa orang ya. Mereka kalah ya, bahkan terbunuh 36 orang.
apa yang terjadi? Kok bisa ya bangsa Ai ini bisa mengalahkan bangsa Israel? Karena saat itu Yosua dan para pimpinan bangsa Israel tidak bertanya kepada Tuhan, tidak meminta penyertaan Tuhan. Tapi kita melihat ya pertobatan Yosua dan para pemimpin bangsa Israel itu ya, mereka di depan tabut Tuhan, sujud di sana, mendaburkan debu di atas kepalanya, berarti mereka melambangkan bertobat. Ya, bertobat, berdoa seharian, ya, meminta penyertaan Tuhan. Nah, jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita, ya, dalam hidup Kristen kita itu kita bisa kadang-kadang ngambil jalan hayat, kadang-kadang juga ngambil jalan maut. Kadang-kadang kita berpura-pura, kadang-kadang kita juga sejati, ya. Tetapi satu hal, ketika kita menyadari bahwa kita salah, ya, kita perlu bertobat sama seperti Yosua, ya. Tabut Tuhan itu melambangkan penyertaan Tuhan. Ya, minggu sebelumnya kita sudah membahas ini bahwa tabut itu melambangkan perwujudan Allah Tritunggal sebagai Kristus. Ya, jadi ketika Yosua bersujud di depan tabut Tuhan, ini boleh dikatakan dia bersujud di hadapan Tuhan, ya, bertobat di hadapan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta pengarahan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyampaikan kepada Yosua bahwa ada satu dosa, yaitu Akan. Ya. Jadi saudari, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta pengarahan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan satu berkat, yaitu Tuhan akan memberikan wahyu. Tuhan akan berikan terang kepada kita, bahkan bisa menyoroti kesalahan kita. Ya. Tetapi kisah ini tidak melulu sukses sedemikian, ya. Berlanjut lagi, ya, kita melihat ada bangsa Gibeon yang menipu bangsa Israel. Ya. Satu pihak tadi kita melihat Akan itu ada konsentrasi yang pura-pura, ya, ada kerohanian yang munafik. Tetapi kalau bangsa Gibeon ini memang sengaja ingin menipu bangsa Israel. Ya. Mereka merasa bahwa mereka adalah pasti kalah, ya, kalau berhadapan dengan bangsa Israel. Mereka menipu bangsa Israel dengan memperbaiki bekalnya, ya, dibuat seolah-olah mereka perjalanan yang jauh, ya. Mereka datang kepada Yosua, kepada pemimpin Israel, tetapi Yosua dan pemimpin Israel juga jatuh lagi ke dalam jalan maut, ke dalam prinsip tidak satu dengan suaminya, ya. Saudara kita mengatakan bahwa Israel ini adalah istri Tuhan, tapi ketika mereka berhubungan dengan bangsa Gibeon saat itu, mereka melupakan Tuhan, ya, seperti seorang istri yang melupakan suaminya, ya. Jadi ya, dia datang kepada Hawa, tapi Hawa ini tidak bertanya kepada Adam, ya. Jadi kisah ini berulang lagi, ya. Gibeon ini bisa datang kepada Yosua, ya, dan para pemimpin bangsa Israel, mereka pura-pura. Tapi Yosua, kalau kita lihat ketika kasusnya di Ai, ya, dia datang di depan sujud tempat tabut, ya. Tetapi ketika menghadapi bangsa Gibeon ini, mereka mungkin terpesona dengan penampilan mereka yang begitu mungkin meyakinkan, ya. Akhirnya Yosua dan bangsa ini tidak bertanya kepada Tuhan, ya. Mereka akhirnya tertipu lagi, ya. Jadi saudari, kita melihat satu prinsip di sini, ya, satu prinsip kesatuan dengan Kristus, satu prinsip pernikahan antara Allah dengan manusia, ya. Jadi kita hari ini perlu bersatu dengan Kristus, bersandar kepada Kristus, ya. Hari inilah makanya beritanya tadi mengatakan bahwa kita perlu mencari pengarahan Tuhan dan memiliki penyertaan Tuhan, ya. Ini praktek ini tidak mudah, ya. Jadi karena kita ini manusia ini mudah tertipu, ya, gampang tertipu oleh penampilan, ya. Karena saudari, prinsip ini perlu kita jalankan, ya. Kita perlu mengaku sebagai istri Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah suami kita, ya. Sebagai gereja, sebagai mempelai perempuan Kristus, kita memiliki suami, yaitu Kristus mempelai laki-laki, ya. Prinsipnya adalah kita perlu bersatu dengan Tuhan, ya. Prinsipnya adalah kita perlu bersandar kepada Tuhan, ya. Ketika ada masalah dan juga tidak ada masalah, ya, harus mencari pengarahan Tuhan, harus memiliki hadirat Tuhan, ya. Hari ini dalam penghidupan kita sehari-hari, kita perlu memiliki keyakinan bahwa kita memiliki penyertaan Tuhan, ya. Kenapa kita mengatakan demikian? Memang Tuhan itu sudah satu dengan roh kita, ya. Tetapi penyertaannya apakah kita miliki, ya? Pengarahannya apakah kita dapatkan, ya? Di Yosua itu Alkitab sangat jelas mengatakan, ya, Yosua itu di dalam Yosua pasal 94 tidak meminta keputusan Tuhan. Berarti apa? Tidak mencari pengarahan Tuhan. Berarti tidak memiliki hadirat Tuhan, ya. Jadi kisah-kisah tadi
baik Akan, ya, baik juga Gibeon, ya, itu juga menunjukkan kepada kita bahwa saat itu, ya, Yosua dan bangsa Israel bisa jatuh ke dalam prinsip kepura-puraan, ya, bisa jatuh kepada prinsip Babel, ya, kemunafikan, ya. Mereka bisa mudah tertipu, ya. Jadi saudari, hari ini pun kita demikian, ya, perlu melatih roh kita mendapatkan penyertaan Tuhan, ya, khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan, ya, yang berhubungan dengan simpangan, ya, misalnya mau kuliah, ya, atau kita mau pindah kerja misalnya, atau melakukan satu usaha, atau mungkin juga berbicara dengan seseorang, ya, perlu meminta keputusan dari Tuhan, perlu memiliki hadirat Tuhan, supaya apa? Dalam perjalanan kita itu kita bisa dengan yakin bahwa kita itu bersandar kepada Tuhan, ya. Dengan yakin kita bisa tidak tertipu oleh musuh kita, ya. Musuh ini sangat pintar, ya. Dia, kalau kita melihat kegagalan tadi, ya, itu semarak, ya. Yang satu semuanya berhubungan dengan penampilan, ya. Satu akan tertipu oleh penampilan, ingin mendandani dirinya, ya, ingin punya emas, punya perak mungkin, ingin memperbaiki nasibnya, ya. Kalau Gibeon kebalikannya, dibuat merasa kasihan, tapi itu semuanya berhubungan dengan penampilan juga. Akhirnya Yosua dan bangsa Israel tertipu, ya. Jadi dua-duanya ini, ya, prinsip Babel ini, ya, kepura-puraan ini hanya bisa ditanggulangi melalui apa? Penyertaan Tuhan. Melalui meminta keputusan kepada Tuhan, mencari pengarahan Tuhan, ya. Ini harus kita praktekkan, ya. Berlatih mempraktekannya, ya, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita punya keyakinan bahwa kita memiliki penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami bersyukur kepadamu. Ya. Kami melihat perkara ini Tuhan. Amin. Oh, prinsip mempelai perempuan. Ya. Oh, kami perlu bersatu denganmu Tuhan. Amin. Kami perlu bersandar kepada Dikau. Amin. Nah, Tuhan sendirilah suami kami. Ya. Tuhan, dapatkan kami Tuhan. Amin. Dapat saudari Tuhan. Amin. Supaya kami minta keputusan Tuhan. Ya. Mencari pengarahan-Mu. Amin. Memiliki penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Dapatkan kami. Ya. Senantiasa mencari penyertaan-Mu. Amin. Dalam setiap situasi apapun Tuhan. Amin. Oh, kami tidak berpura-pura. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan sungguh dapatkan kami. Amin. Dapatkan iman kami. Ya. Oh, senantiasa berada di dalam naungan-Mu. Amin. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, rahmati kami senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.